Halo semuanya, di sini saya Galang Mubarak Fori Muntas dengan NIM 11011934449 akan menjabarkan hasil tugas besar SKO saya yang berjudul perancangan link point-to-point dari STO Telkom Cimahi menuju STO Lembang. Nah, yang pertama, topik pembahasannya ada pendahuluan, ada teori dan model sistem, ada analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Nah, perancangan jalur sistem komunikasi optik yang saya ambil ini dari STO Telkom Cimahi menuju STO Lembang. Nah, jarak dari STO Telkom Cimahi dan STO Lembang ini 15,2 km. Dan STO Telkom Cimahi di sini sebagai node A dan STO Lembang sebagai node B. Lalu ada teori dan model sistem. Pertama kita masuk ke teorinya dulu. Nah, teori yang kita pakai ada fiber optik. Fiber optik merupakan suatu media transmisi dengan menggunakan cahaya sebagai media perambatnya dalam mentransmisikan sinyal dari suatu tempat ke tempat lain. Struktur dari fiber optik ada core, cladding, dan coating. Lalu ada sumber cahaya. Sumber cahaya atau optical transmitter merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengkonversi informasi yang akan ditumpahkan diubah ke sinyal elektrik, kemudian diubah lagi ke sinyal cahaya, dan selanjutnya ditransmisikan melalui media serat optik hingga ke receiver. Nah, sumber cahaya pada serat optik ini dibagi menjadi dua, yaitu ada LED dan laser. Di mana LED ini jarak propagasinya pendek, tapi daerah cakupannya menyebar luas, sedangkan laser kebalikannya, jarak propagasinya jauh, namun daerah cakupannya kecil. Lalu ada detektor foto atau fotodetektor. Nah, berfungsi untuk mengubah cahaya menjadi arus listrik. Jenis-jenis fotodetektor ada PIN dan APD. PIN ini memiliki kemampuan yang cukup untuk mengubah daya optis menjadi satuan arus listrik. Nah, APD, sedangkan APD secara internal melipat gandakan arus primer dari cahaya yang datang sebelum memasuki sirkuit penguat sehingga mampu meningkatkan sensitivitas. Nah, di sini bisa kita lihat model sistemnya, STO Telkom sebagai transmitter atau pengirim, dan STO Lembang sebagai receiver atau penerima. Terus jarak yang ditempuh antara STO Telkom Cimahi dan STO Lembang ini 15,2 km. Lalu kita sekarang masuk ke analisis. Nah, yang pertama ada spesifikasi perencanaan. Spesifikasi perencanaan komunikasi point-to-point link STO Telkom Cimahi menuju STO Lembang. Yang pertama ada spesifikasi kabelnya. Di sini saya menggunakan kabel FO-G657 SISM. Nah, jarak yang sudah disebutkan tadi, jarak linknya 15,2 km, atenuasi serat optiknya 0,19, dispel kromatiknya 18, haspelnya 2. Lalu yang kedua ada transmitternya atau pengirimnya. Di sini saya menggunakan Cisco Galaxy BX40D compatible 1000 base BSD BD SFP 1550 MTX per 1310 NMRX 40 km. Nah, spesifikasinya yang pertama dari transmisinya 5, price time transmitternya 35, lebar spektralnya 0,1, bitrate-nya 1,25, jenis modulasinya NRZ atau RZ. Nah, yang ketiga ada spesifikasi dari penerimanya atau receivernya, ada rise time receivernya 35, terus ada sensitivitas minimumnya minus 24, dan yang keempat ada redaman kanal. Nah, redaman kanal ini spesifikasinya adalah kita membutuhkan jumlah konektornya, kita butuh 2, redaman konektornya 0,1 dB per konektor, lalu jumlah splice-nya 7, di mana diambil, kenapa 7 diambil dari jaraknya, karena kita jaraknya 15,2, redaman splice-nya 0,2 dB per konektor, lalu margin sistemnya 3 dB. Terus selanjutnya di analisis ini ada yang namanya bill of quantity. Nah, bill of quantity ini adalah perincian jumlah dari seluruh peralatan dan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perencanaan pemasangan yang akan dikerjakan. Nah, berikut tabel dari barang, bisa dilihat di tabel ini. Yang pertama ada kabel FO G657 SM tentunya. Di sini kita membutuhkan 16 karena jarak kita 15,2. Nah, 16 ini dihitungnya per kilometer, yaitu seharga 4.400.000. Di mana jika dijumlahkan semuanya ada 70.400.000. Lalu ada transmitternya.
kita membutuhkan satu, harga satuannya Rp100.380. Lalu ada konektornya, kita di sini butuh 2, harga per konektornya 10.000, jadi untuk konektor menghabiskan 20.000. Splicernya butuh 7, harga satuannya 10.000, jadi total harga untuk splicernya 70.000, dan total keseluruhannya atau BOQ-nya 70 juta sebesar Rp70.590.380. Nah, sekarang kita masuk ke codingannya. Nah, di codingannya ini kita akan mendeklarasikan spesifikasi kabel. Spesifikasi kabel yang sudah saya sebutkan tadi, kita masukin ke codingannya. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Python dan dibantu dengan Google Colab. Setelah dimasukkan spesifikasi yang saya sebutkan barusan, kita langsung masuk ke LPB atau Link Power Budget. Nah, LPB ini adalah estimasi kebutuhan daya yang diperhitungkan untuk memastikan level daya penerima lebih besar atau sama dengan level threshold atau daya minimumnya. Perhitungan LPB digunakan untuk menentukan jarak maksimum yang dapat dicapai oleh sistem transmisi yang dipilih, yaitu serat optik. Nah, salah satu syarat LPB terpenuhi yaitu nilai daya terima harus lebih besar dari nilai sensitivitas fotodetektornya. Nah, pertama yang dilakukan, kita masukkan dulu rumusnya di codingannya. Di sini didapatkan hasilnya total redaman kabel ada 7,40799 sekian dB. Lalu setelah itu masukkan juga rumus ini, kita mendapatkan PRX atau daya terima sebesar minus 0,4188299 sekian dBm. Nah, sekarang kita lihat di kurvanya. Nah, di sini kan nilai sensitivitas minimum ini minus 24. Nah, sedangkan kita ada di nilai daya kita ada di minus 0,4182999 sekian. Nah, sehingga membuktikan bahwa LPB terpenuhi karena nilai dayanya masih lebih besar dari sensitivitas. Nah, selanjutnya setelah LPB didapatkan, kita masuk ke rest time budget. Nah, rest time budget ini merupakan metode untuk menentukan batasan dispersi suatu link sistem komunikasi serat optik yang membatasi kemampuan transmisi kecepatan bit. Tujuan metode ini untuk menganalisa apakah hasil perancangan memiliki kinerja yang baik dan mampu memenuhi kapasitas kanal yang diinginkan. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, setelah dimasukkan rumusnya, codingannya, didapati bahwa nilai rest time sistemnya sebesar 5,655 kali 10 pangkat min 11 dB. Nah, ini lebih kecil dari nilai mod NRZ ataupun mod RZ. Nah, hal ini membuktikan bahwa RTB terpenuhi. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan hasil dari perhitungan, rencana instalasi fiber optik point-to-point dari STO Telkom Cimahi menuju STO Lembang ini bisa dilakukan atau bisa dieksekusi karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di power budgetnya dengan hasil redaman kabel sebesar 7,40799 sekian dan nilai PRX atau daya terimanya min 0,4188 sekian dBm masih di atas sensitivitas minimumnya sudah terpenuhi. Nah, begitu pula dengan rest time budget dan nilai rest time sebesar 5,65 kali 10 pangkat min 11 dB lebih kecil dari nilai mod NRZ ataupun mod RZ sehingga RTB juga terpenuhi. Nah, adapun bill of quantity yang diperlukan dalam pengerjaan instalasi ini sebesar Rp70.590.380. Nah, sekian hasil penjabaran tugas besar SKO dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.